Saudara-saudari terkasih, semoga Tuhan memberi kita damai dan sukacita. Pada momen ini saya akan menyampaikan perenungan dengan judul Mewujudkan Teladan Maria pada Zaman Now. Kebetulan kita akan memasuki bulan Mei, maka saya akan awali renungan ini dengan menyanyikan Kidung Maria. Kidung Maria adalah kidung pujian yang disampaikan Maria kepada Allah. Kidung Maria ini selalu dikumandangkan oleh para biarawan-biarawati ketika mereka mendoakan ibadah sore. Tetapi juga umat Allah kerap menyanyikan kidung pujian ini ketika mereka membuka dan menutup bulan Maria dan bulan Rosario. Mari kita nikmati. Aku mengagungkan Tuhan, hatiku bersukaria karena Allah penyelamatku. Sebab Ia memperhatikan daku, hamba-Nya yang hina ini. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. Mulai sekarang aku disebut yang bahagia oleh sekalian bangsa, sebab perbuatan besar dikerjakan bagiku oleh Yang Maha Kuasa. Kuduslah namanya. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. Kasih sayangnya turun-temurun kepada orang yang takwa. Perkasalah perbuatan tangannya, dicerai-beraikannya orang yang angkuh hatinya. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. Orang yang berkuasa diturunkannya dari tahta, yang hina dina diangkatnya. Orang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan, orang kaya diusirnya pergi dengan tangan kosong. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. Menurut janjinya kepada leluhur kita, Allah telah menolong Israel hamba-Nya. Demi kasih sayangnya kepada Abraham serta keturunannya, untuk selama-lamanya.
Maria. Saudara-saudari terkasih, kini Mei ceria kembali hadir di tengah-tengah kita. Bulan yang syarat makna karena kita kembali terarah secara istimewa kepada sosok Bunda Maria, Bunda pemersatu segala bangsa, Bunda yang berbelas kasih. Ia hadir sebagai seorang ibu yang teguh, yang taat dan pasrah penuh iman. Seruannya, "Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu," adalah bukti bahwa ia menyerahkan diri sepenuhnya kepada penyelenggaraan Tuhan. Dan Maria merelakan dirinya dan siap menanggung risiko sebagai seorang ibu bagi Yesus. Bulan Mei atau bulan Oktober adalah bulan yang dikhususkan untuk menghormati Bunda Maria. Menghormati bukan menyembah. Satu ajakan rohani dari bulan Maria dan bulan Rosario ialah agar kita dengan tidak jemu-jemu melambungkan doa Rosario. Namun demikian, penghormatan Bunda Maria tidak hanya terbatas pada bulan Mei dan Oktober, tetapi sepanjang waktu, karena Maria yang adalah Bunda Yesus telah memberikan dirinya juga menjadi Bunda Gereja. Sebagai seorang ibu, Maria pantas dikenang dan dipuji dalam rangkaian seluruh waktu. Dan pada waktu ini Bunda Maria makin dicintai oleh banyak orang, bukan hanya Katolik. Semakin banyak orang menghadiri devosi dan doa novena Bunda Maria. Tidak sedikit juga orang mendoakan novena 3 kali Salam Maria, puji syukur 215. Dan banyak mereka mengakui bahwa doa-doanya kepada Tuhan dengan perantaraan Sang Bunda Maria terkabul. Maka rasa kagum kita kepada Maria tentu harus disertai dengan bukti di kehidupan sehari-hari. Atau dengan kata lain, rasa kagum itu jangan hanya tinggal dalam perasaan saja, tetapi juga buahnya harus terwujud dalam hidup. Menghidupi teladan Bunda Maria pada zaman now, kita wujudkan dengan rasa cinta kepada doa Rosario. Ketika berdoa Rosario, kita bukan hanya terarah kepada Bunda Maria saja, tetapi juga kepada Yesus sebagai penyelamat. Di dalam doa Rosario juga terangkum semua doa lain, syahadat para rasul, Bapa kami, Salam Maria, dan kemuliaan. Menghidupi teladan Bunda Maria pada zaman now bisa kita wujudkan dengan tetap teguh dalam iman, walau banyak tantangan yang kita alami. Bunda Maria bertahan bersama Sang Putra, dan ia terus setia mengikutinya sampai wafat di salib. Tantangan yang kita alami saat ini, termasuk tantangan COVID-19, tentu belum sebanding dengan apa yang dialami Bunda Maria. Bunda Maria menerima segala tantangan hidup dengan setia. Puncaknya ialah saat putra yang dikasihinya wafat di salib. Itulah komitmen dari doa hidupnya, "Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu." Bunda Maria taat, penuh iman. Menghidupi teladan Bunda Maria pada zaman now dengan memberi pendidikan iman kepada anak-anak. Orang tua harus setia mengarahkan dan membimbing anak mereka sesuai dengan semangat dan ajaran iman kita. Bunda Maria setia berperan sebagai ibu untuk Yesus. Ia menyerahkan seluruh hidupnya untuk Sang Putra. Akhir-akhir ini banyak orang, secara khusus orang tua, lupa atau lalai akan tugas tanggung jawab untuk mendidik anak-anak dan menanamkan nilai hidup rohani kepada mereka
sehingga anak bertumbuh dalam kerapuhan dan kekurangan kasih sayang. Menghidupi teladan Bunda Maria saat ini tentu dengan sikap taat, rendah hati, dan lemah lembut, dan melaksanakan tugas itu dengan penuh sukacita. Bunda Maria menunjukkan dirinya terutama bukan dengan perkataan, tetapi dengan iman dan perbuatan. Maka ia sering menyimpan perkara dalam hidupnya, dalam hatinya, tetapi buahnya terwujud dalam hidup keseharian. Sikap rendah hati mengajak Maria pasrah penuh iman kepada Tuhan. Maria sungguh mengandalkan Tuhan. Kita meniru Sang Bunda dengan sikap yang sama. Rendah hati berarti kita menyadari kelemahan diri dan mengakui keagungan Tuhan. Taat berarti mengikuti kehendak Tuhan, dan pasrah berarti percaya akan campur tangan Tuhan dan menyerahkan diri secara total kepadanya. Mari, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, pada bulan Mei ini mengarahkan hati secara khusus kepada warisan gemilang Bunda Maria yang penuh ketaatan dan kepasrahan. Tuhan memberkati. Bunda Maria mendoakan kita semua. Amin.